Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita baca ayat nomor 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wa ayatun, dan termasuk tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah, lahum, untuk mereka, al-lailu, yaitu malam, naslahu minhu, kalimat naslahu itu dari kata kerja salaho. Salaho arti aslinya adalah menguliti binatang. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mereka adalah malam, naslahu minhun nahara, yang melepas atau meninggalkan darinya an-nahara, siang. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka muzlimun, dalam kegelapan. Pada ayat yang lalu Allah juga menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaannya tentang bumi, di mana Allah menghidupkan yang telah mati. Maka ayat ini pun juga menjelaskan pula tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah menjadikan malam, kemudian meninggalkan siang. Fa'idahum muzlimun, tiba-tiba mereka gelap. Allah adalah Maha Kuasa untuk menciptakan malam. Maka dengan malam merubah keadaan, ya, dan dengan malam maka siang yang terang benderang ini menjadi ditinggalkan. Maka dengan kekuasaan Allah, dengan hilangnya siang yang terang itu menjadi malam, dan malam itulah menjadi gelap. Yang bisa mengatur semacam itu adalah hanya Allah. Mengatur adanya malam, adanya siang. Maka dengan pergantian siang dan malam ini juga ada rahmat Allah untuk makhluk Allah. Jadi kalau tanpa ada malam siang itu pun
cukup berbahaya bagi kehidupan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Termasuk keagungan dan kekuasaan Allah yaitu matahari. Tajri itu artinya mengalir dengan deras. Artinya matahari itu adalah berjalan dengan cepat. Limustaqarril laha, dengan jalan tetap di tempat yang tetap, laha bagi matahari, baginya. Dzalika yang demikian itu takdir, ketetapan, al-aziz oleh zat yang maha perkasa, al-alimi zat yang maha mengetahui. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari itu akan selalu berjalan pada tempat posisinya, berjalan dengan cepat. Limustaqar menunjukkan satu ketetapan. Jadi peredaran matahari itu selalu tepat, tidak pernah pindah-pindah. Oleh karena itu tidak pernah tabrakan antara planet-planet yang lain. Jadi mustaqar itu artinya tetap terus begitu sampai takdir yang ditetapkan oleh Allah, yaitu terjadinya kiamat. Jadi dzalika takdirul azizil alim, yang memberikan takdir atau ketetapan waktu berlakunya perjalanan itu adalah zat al-aziz, zat yang gagah, zat yang tidak ada yang bisa mengalahkan, itu aziz. Al-alim juga mengetahui. Jadi segala ciptaan Allah dengan aturan-aturan perjalanannya itu semuanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, dengan tetapnya perjalanan matahari, begitu juga bulan, itu akan selalu tetap sampai habis masa ketetapannya. Maka dengan ketetapan Allah atas perjalanan matahari, bulan, dan bumi, itu bisa ditimbulkan apa yang disebut ilmu falak. Sehingga walaupun sudah 500 tahun, dari jangka masih jauh 500 tahun yang akan datang, itu bisa ditentukan terjadinya gerhana. Karena tidak berubah-ubah. Maka kalau berubah ya akan terjadinya kiamat itu. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wal qamara, dan bulan, qaddarnahu, kami tetapkannya, kami takdirkannya, manazila, ya, tempat edarnya, hatta, sehingga ada, kembali,
kal urjunil qadim, ka seperti al urjun, tandan atau mayang, al qadim yang telah tua. Jadi begitu juga bulan. Bulan ini terjadi ya karena bulan tidak mengeluarkan cahaya, tetapi bulan itu adalah hasil dari cahaya matahari yang mengenai bulan, mengenai bumi ya, sehingga jadi bulan itu. Sehingga bumi yang berputar begitu, matahari juga berputar, akhirnya pada satu waktu sebagian bumi ini kena sinar matahari itu. Begitu nanti pertengahan bisa kena banyak, yaitu yang disebut Lailatul Badar. Kemudian terus menerus menjadi kecil seperti tandan itu ketika muda ini besar begitu kemudian menjadi kecil. Jadi ini tergantung peredaran matahari sehingga terjadilah bulan itu. Jadi ini kita diajak untuk memikirkan tentang ciptaan Allah yang ada di cakrawala ini. Karena semuanya itu bukan berjalan sendiri, tapi ada yang mengatur. Bulan kalau kita perhatikan ketika tanggal muda itu kecil, kemudian pertengahan menjadi besar, nanti ke arah akhir itu menjadi kecil. Ini bisa digambarkan seperti perjalanan manusia itu. Manusia lahir kecil, kemudian menjadi bayi, menjadi agak ini, kemudian dewasa. Setelah dewasa menginjak menjadi tua. Maka kalau sudah tua ya bungkuk seperti tanggal tua itu. Jadi ini sekaligus hikmahnya kita bisa menyadari bahwa manusia itu tidak akan tetap, tapi selalu mengalami perubahan. Jadi semua itu sudah qadarnahu ya, ditetapkan, ditakdirkan manazila, tempat edarnya. Jadi tidak akan tabrakan. Jarak antara bumi dan matahari itu sekitar 700 mil dalam perjalanan sinar satu detiknya. Begitu cepat. Dan itu terus atas kehendak Allah. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Lasyamsu tidaklah matahari, yambaghi seharusnya, laha baginya, an tudrikal qamara mendahului bulan. Walal lailu dan tidak pula malam, sabiqun nahar mendahului siang.
Jadi matahari itu tidak akan walaupun perjalanan yang secepat itu, ia tidak akan menyalip bulan. Jadi kata tudrik itu artinya ya nyalip tadi. Tidak seperti ciptaan manusia. Mobil yang balap yang begitu cepat bisa saja menyalip yang di depan. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah itu maha mampu, maha bisa dalam mengatur makhluknya yang ada di cakrawala ini. Begitu juga malam tidak akan mendahului siang. Dari malam kemudian baru siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun dan masing-masing fi falakin di dalam falaknya. Falaknya bisa diartikan tempat edarnya. Yasbahun dari kata sabaha artinya berenang. Maksudnya di sini sabaha yang tidak akan sudah ditetapkan oleh Allah di dalam falaknya dan terus yasbahun, terus berjalan. Orang berenang itu kan berjalan ya. Artinya mengarungi, kalau di laut ya laut. Itulah tanda-tanda bahwa Allah itu maha kuasa. Ayat 41 juga menjelaskan tentang keagungan kekuasaan Allah. Wa ayatun dan tanda-tanda lahum untuk mereka, anna sesungguhnya kami di sini adalah Allah, hamalna mengangkut, sesungguhnya kami mengangkut dzurriyyatuhum keturunan mereka fil fulki dalam bahtera. Jadi kalau falak berbeda, kalau fulk itu adalah bahtera atau perahu. Al-mashhun yang syarat muatan. Jadi penjelasan Allah tentang kekuasaan yang lain, Allah mengangkut zurriyatahum. Zurriyah itu anak keturunan mereka. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan Nabi Nuh. Jadi Allah mengangkut dalam bahtera keturunan Nabi Nuh. Ini bisa dibaca di surat Nuh ya, tentang masalah ini. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah bapak manusia setelah Adam. Karena pada waktu itu manusia habis tenggelam semua, kecuali orang-orang yang ikut di bahteranya Nabi Nuh. Dan itu pun manusia sangat terbatas. Dari turunan inilah berkembang manusia terus sampai sekarang.
anak cucu Nabi Adam masih Nabi Adam hidup, mereka banyak mengikuti aturan Nabi Adam. Ada juga yang tidak nurut, seperti Habil sampai membunuh saudaranya karena dengki. Begitulah terus akhirnya banyak yang melanggar aturan Allah, didakwai oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Tapi pengikutnya hanya sedikit. Akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah agar mereka diberi banjir bandang yang diselamatkanlah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Kita bisa membayangkan bahwa di lautan begitu luas, ya, bisa dikatakan tanpa tepi kalau sudah dia ini tidak tahu tepinya mana. Nah, itu ya kadang-kadang kondisinya tidak selalu stabil. Ada ombak yang besar, ada angin yang ini. Wa khalaqna lahum, dan kami yakni Allah menciptakan lagi untuk mereka keturunan Nuh ini mim mislihi yang sama, yang seumpama, mayarkabun, apa yang mereka naiki. Artinya manusia keturunan dari keluarga Nuh ini, termasuk sekarang dan seterusnya, manusia itu juga selalu dalam mengarungi laut dalam rangka untuk mencari rezekinya. Bahkan dalam sejarah itu manusia sudah lama sekali itu sudah melakukan perjalanan di laut, dari satu pulau ke pulau untuk mencari rezeki atau mencari hal yang tidak ada di kampungnya. Kemudian berkembanglah kapal itu menjadi kapal yang modern. Namun kondisi laut tetap akan tidak berubah. Ada kalanya tenang, ada kalanya gelombang angin yang dahsyat. Sehingga bisa jadi itu akan terjadi walaupun itu kapal modern yang ini bisa juga tenggelam. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yang yunqazun. Wa inna sya', dan jika kami menghendaki, yakni Allah menghendaki, nughriqhum, kami bisa menenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, maka tidaklah ada penolong bagi mereka. Walahum yunqadzun, dan mereka tidak diselamatkan. Bencana perjalanan di laut itu akan selalu menghadapi hal-hal yang bisa juga menjadikan bahaya. Maka kalau Allah menghendaki, ya, walaupun tidak ada gelombang, tidak angin, tiba-tiba kapalnya bocor, itu pun bisa tenggelam.
Dan kalau sudah tenggelam semacam itu tidak ada yang menyelamatkan, tidak bisa diselamatkan. Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Kecuali rahmat minna dariku, dari Allah, wa mata'an dan kenikmatan ilahinin sampai pada waktu tertentu. Jadi yang bisa menyelamatkan itu hanya rahmat Allah. Atas rahmat Allah itu bisa selamat ketika mau tenggelam, dan ini ada saja yang bisa menyelamatkan. Masuk laut itu sama dengan masuk hutan. Bahaya itu akan selalu ada. Orang masuk hutan, ya bahayanya binatang buas. Begitu juga bisa dikatakan oleh para ilmu, orang yang keluar dari rumah menuju jalan raya itu sama saja dengan masuk hutan. Mara bahaya itu akan pasti ada. Oleh karena itu pada ayat yang akan datang Allah memesankan, perhatikanlah ke depan dan ke belakangmu. Jadi dengan memperhatikan depan, belakang, artinya masa yang akan datang atau masa-masa yang lalu, orang itu bisa mengambil iktibar atau pelajaran sehingga bisa hati-hati dan bisa berupaya untuk menyelamatkan diri. Demikianlah kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui ayat-ayat Yasin ini kepada kita, agar kita selalu ingat dan selalu dekat kepada Allah, tidak melupakan Allah yang memberikan rahmat. Jadi yang bisa menyelamatkan itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberi rahmat, ya sulit untuk bisa selamat. Demikianlah kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.